Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumi Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN Kaliabang Tengah 8, Bekasi. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan menyampaikan tugas modul 1.1A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Pendidik juga sebagai pamong dalam memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah atau membahayakan dirinya. Dalam filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu juga memerdekakan manusia. Karena manusia yang merdeka itu manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, tetapi dia berdasarkan kekuatannya sendiri. Pada hakikatnya, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Maksudnya bahwa cara belajar dan interaksi murid di abad 21 tentu saja berbeda dengan para murid di pertengahan abad 20 atau sebelumnya. Jadi disesuaikan dengan zamannya. Beliau juga mengajarkan kita untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Bisa dibilang pendidik menghamba pada murid. Pendidik harus bisa memahami berbagai karakteristik yang dimiliki oleh murid-muridnya. Murid-murid akan diberikan kebebasan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat dan minat. Budi pekerti juga harus ditanamkan pada jiwa mereka, karena budi pekerti menurut beliau adalah merupakan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Jika keseimbangan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik, maka anak-anak akan mampu memiliki kesadaran sosial yang tinggi dan mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Beliau terkenal dengan semboyannya yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso dan Tutwuri Handayani, yang artinya bahwa kita para pendidik harus memberikan contoh di depan, memberikan semangat dalam prosesnya, dan juga memberikan dorongan serta motivasi agar anak-anak dapat mencapai kemampuan yang dimiliki. Sebagai refleksi, saya akan menjawab ketiga pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percayai tentang murid sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah saya terkadang masih melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga murid kurang aktif, bahkan kadang-kadang merasa jenuh atau bosan. Kemudian saya juga berpendapat bahwa pembelajaran yang saya berikan akan dikatakan berhasil jika murid-murid saya nilainya banyak yang mencapai KKM. Jadi saya mengejar materi untuk mencapai KKM tersebut. Bagi anak-anak yang kurang disiplin, terkadang saya memberikan hukuman, walaupun hukuman itu juga hukuman yang mendidik. Karena waktu itu saya berpikir bahwa dengan hukuman tersebut, maka akan berubah tingkah laku anak dan menjadi disiplin. Dalam mengajarkan anak, saya juga berpikir bahwa semua anak itu sama. Jadi belajarnya dan tugasnya pun akan selesai bersama-sama. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1, pemikiran dan perilaku saya menjadi berubah tentang pembelajaran di kelas. Di antaranya, dulu murid menjadi objek, sekarang menjadi subjek. Jadi guru hanya mengarahkan agar murid-murid itu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian guru bukannya satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Ternyata sumber belajar itu banyak sekali. Ada di sekitar siswa, bisa juga di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun di masyarakat. Kemudian guru memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Guru juga harus memahami karakteristik siswa-siswanya, karena setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan unik, sehingga cara belajar mereka pun berbeda-beda pula.
Sebagai guru tidak boleh memaksakan kehendak pada siswa-siswanya. Buatlah mereka senang dalam pembelajaran dan bahagia dalam proses pembelajaran. Pertanyaan terakhir adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan adalah, saya akan merencanakan pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi dan menyenangkan, dengan melibatkan anak-anak untuk aktif di dalamnya, sehingga pembelajaran yang saya berikan berpusat pada murid dan tidak akan membosankan. Kemudian saya juga akan memberikan kebebasan pada anak-anak untuk belajar sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Anak-anak bebas memilih sumber belajar yang mereka inginkan. Saya akan melakukan pembelajaran dengan hati yang senang, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, sehingga anak akan merasa nyaman dalam belajar. Tidak ada lagi hukuman, yang ada hanyalah menuntun para siswa dalam belajar sesuai kodrat alam yang dimilikinya dan sesuai juga dengan kodrat zamannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.